Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Alfikrah Kliger, NIM 180501052, jurusan Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Lembaga Keuangan bab 2 mengenai bank komersial. Hari ini ada 5 poin pokok yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Yang ketiga, aset. Yang keempat, karakteristik bank komersial. Dan kelima, prinsip umum manajemen atau pengelolaan bank. Yang pertama, pendahuluan. Bank adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana atau mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dan paling dominan dibanding lembaga keuangan lain. Bank komersial bisa muncul karena dia mampu menekan biaya transaksi. Sumber dana eksternal dari perusahaan-perusahaan non-keuangan di beberapa negara. Dari pinjaman yang paling tinggi adalah negara Prancis, obligasi adalah Amerika, saham adalah Kanada, dan lainnya adalah Jerman. Poin kedua, bank komersial sebagai lembaga perantara keuangan. Bank komersial bisa menekan transaksi. Karena dalam transaksi keuangan, ada risiko yang dihadapi oleh pemilik dana karena informasi asimetris, yaitu dari adverse selection yang terjadi saat sebelum transaksi dan moral hazard yang terjadi sesudah transaksi. Cara untuk mengurangi risiko tersebut dari sisi adverse selection adalah memerlukan analisa analisa peminjam dengan cara menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan buruk. Sedangkan dari sisi moral hazard, memerlukan monitoring atau pengawasan peminjam, yaitu melakukan pengawasan. Sehingga, semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank, maka biaya menyewa auditor dan pengawasan berkurang, sehingga biaya transaksi keuangan menurun. Biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam, yang menyebabkan bunga pinjaman lebih rendah. Yang ketiga, aktivitas bank komersial. Bank komersial berfungsi mengumpulkan dana dari deposan dengan menerbitkan kewajiban dan mengalokasikannya ke pihak debitor, sehingga menjadi aset bank. Neraca bank komersial dibagi menjadi dua, yaitu bagian aset dan bagian liabilities. Dari sisi liabilities, terdapat instrumen yang terdiri dari yang pertama, checkable deposits atau cek giro, yaitu simpanan nasabah yang dapat dicairkan dengan menulis cek sehingga memiliki likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian yang rendah. Yang kedua, non-transaction deposit yang terdiri dari tabungan dan deposit berjangka. Yang ketiga, borrowings, yaitu saat kekurangan dana, bank dapat mencari pinjaman dana di pasar antar bank. Yang keempat, bank kapital, yaitu selisih antara total aset dan total kewajiban. Sedangkan dari sisi aset terdapat instrumen, yang pertama cadangan atau reserves, yang terdiri dari cadangan minimum dan cadangan lebih. Yang kedua, cash item in process of collection, yakni aliran dana yang belum diterima oleh bank. Yang ketiga, deposits at other bank, penyimpan dana milik bank kecil di bank besar dilakukan untuk memperoleh jasa correspondent banking. Yang keempat, securities atau surat berharga, merupakan aset yang memberikan pendapatan cukup besar. Selanjutnya, loans atau kredit, yaitu aset utama dari bank komersial yang memiliki likuiditas paling rendah. Dan yang terakhir, physical asset, berupa harta tetap dan inventaris kantor, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan usaha perbankan. Yang keempat, karakteristik bisnis bank komersial. Bisnis bank komersial mengubah aset nasabah menjadi aset bank. Maka bisnis bank disebut sebagai asset transformation atau borrowing short and lending long. Keuntungan yang diperoleh oleh bank komersial yaitu dengan mengubah pinjaman dana jangka pendek menjadi aset jangka panjang. Selisih bunga jangka panjang dan pendek ini menghasilkan spread atau keuntungan bank komersial. Poin kelima, tugas utama manajemen atau pengelolaan bank. Yang pertama, manajemen kewajiban atau utang. Pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer bank untuk memperoleh dana secara optimal. Yang kedua, manajemen aset. Pengelolaan aset adalah tugas manajer bank untuk mengalokasikan dana secara optimal. Yang ketiga, manajemen likuiditas.
Tugas manajer untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal, maka bank harus memiliki dana kas yang cukup. Yang keempat, manajemen kecukupan modal. Alasan bank untuk memenuhi kecukupan modal, yang pertama menghindarkan bank terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan bank. Yang kedua, jumlah modal yang dimiliki bank mempengaruhi pendapatan pemilik bank. Dan yang ketiga, memenuhi batas minimum modal bank yang ditentukan regulator. Demikian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.